Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Siapa yang mau baca ini? Yang mau baca siapa? Ayo, kamu lah. Siapa ini? Siapa? Arif namanya dulu boleh? Iya, Kalau ya ribu itu artinya apa? ragu, Kalau di sini punya arti apa? tinggal. Enggak. Apa lepas? Lepas bisa, tinggal bisa. Ini video. Ayo, siapa? Asma ya. Ya, so boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu tariqul hadis. Al-hadiyah asyara kakaknya 11. An Abi Muhammad saking Abi Muhammad rupane Al-Hasan Hasan bin Ali bin Abi Thalib sifti Rasulullah rupane cucunya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam alaiha natihi lan kesayangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala dawuh sapa Al-Hasan Hafitu ngerekso sapa insun ni Rasulillahi saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dak ing dalam sira ma ing perkara yaribu kang ragu-ragu sapa yaribu kang gawe ragu apa emah ka ing sira lama maring perkara la yaribu kang ora gawe ragu apa emah ka ing sira Wahu Tirmidzi dan Nasa'i. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis asar atau hadis yang ke-11 itu diriwayatkan oleh Sayyidina Hasan bin Ali. Hasan bin Ali itu merupakan sibtu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Sayyidina Hasan ini memiliki historis yang sangat menyedihkan di akhir hayatnya. Historisnya itu ialah ia meninggal diracuni oleh seorang yang ia cintai. Siapa itu? Istrinya. Istrinya itu bernama siapa? Jadah binti Al-Aisla apa itulah. Itu karena apa? Karena hasutan dunia. Jadi apa? Seorang cucu Nabi saja dihianati oleh seorang wanita. Karena wanita itu dihasut oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Yang mana Muawiyah itu memberikan tawaran berupa uang kepada Jadah ini. Lalu kemudian ketika Hasan bin Ali, Sayyidina Hasan itu punya anak namanya Muhammad. Nah, kunyah ya, Munada itu di bab Munada itu ada lakob
ada isim alam, ada kunyah. Itu di bab munada, di jurmiyah atau di alfiyah itu pasti dijelaskan kunyah itu nama sebutan, yang mana ketika dijuluki sebagai Abu Muhammad bin Ali atau Abu Muhammad, yang mana Abu Muhammad ini Muhammad bin Hasan, Hasan bin Ali, Ali bin Abi Thalib, dan seterusnya. Jadi pada kisah-kisah yang mana cucu Nabi ini memiliki kisah yang sangat tragis di akhir hayatnya. Hasan diracuni oleh istrinya, sedangkan Husain di apa namanya, ditebas lehernya. Ini semua karena apa? Karena kekuasaan, karena fitnah dunia. Jadi apa? Kesimpulannya bahwa kita itu nggak boleh yang namanya israf dalam melakukan hal apapun. Akan tetapi sosok sebagai cucu kesayangan Nabi saja yang tentu masih dalam kategori maksum, terjaga, itu tidak selamat daripada fitnah dunia. Ya nggak? Itu nggak selamat sama sekali. Artinya masih dalam koridor kehidupan sebagai makhluknya Gusti Allah, yang mana terus diberikan ujian-ujian. Nah, di sini memiliki kesimpulan bahwa seorang cucu Nabi yang memiliki istri Jadah ini mau dilabui uang 100 dirham, begitupun akan diberikan atau akan dinikahkan oleh Muawiyah ini dengan anaknya yang bernama siapa? Yazid bin Muawiyah. Jadi seganas itu kehidupan itu, dan racunnya itu berbentuknya macam-macam, wakilah itu. Akan tetapi intinya bahwa Sayyidina Hasan itu mencintai orang yang membunuhnya, seperti itu, ya kan? Nah, dalam konteks hadisnya adalah ma yaribuka ila mala yaribuka, atau ini bisa dimajhulkan, artinya tetap sama, ma yuribuka terus ila mala yuribuka. Jadi kita itu melaksanakan apapun itu harus dengan penuh keyakinan dan keoptimisan bahwa segala hal yang mana masih dalam ambang keraguan maka tinggalkan. Karena apa? Karena sesuatu yang meragukan itu tidak akan mendapatkan hasil yang sempurna. Begitupun ketika kita meninggalkan sesuatu keyakinan demi hal yang meragukan, itu tidak boleh, atau kaidah fikihnya seperti itu. Begitupun ada kaidah fikih al yakinu la yazalu bisa. Keyakinan itu bisa ditampas oleh segala keraguan itu bisa ditampas oleh keyakinan. Jangan sampai kemudian kita itu yakin. Pokoknya gini, hidup itu ketika kita itu yakin bahwa kita itu bisa mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, maka kuncinya cuma satu, yakin itu. Kalau kita masih dalam ragunya, masih ada keraguannya, kita akan sulit mendapatkan itu. Jadi jangan sampai kemudian kita itu gara-gara ada ragu, kayak di dalam sholat. Sering kan ketika kita wudhu, kata kaidah fikihnya, ketika kita wudhu lalu kita itu mau sholat, kemudian sholat kita itu ternyata lupa bahwa kita udah wudhu atau belum. Nah, maka ketika kita ragu bahwa kita itu sebetulnya belum wudhu, maka ya kita harus wudhu kembali. Begitupun ketika kita yakin bahwa kita sudah wudhu, saya belum batal, maka kita diperbolehkan untuk langsung sholat. Jadi dalam konteks keraguan dan keyakinan saja menjadi suatu hal atau suatu hukum dalam syariat. Kalau ragu diwajibkan wudhu lagi, kalau yakin diteruskan sholatnya. Nah, kayak contoh gini, sering nggak lupa rokaat? Pernah ya? Sering sih enggak ya? Apa subuh juga sering berarti? Wis loro siji kan. Subuh itu sulit untuk dilupakan, itu sulit subuh itu. Subuh itu bukan sesuatu yang sulit dilupakan, akan tetapi sesuatu yang sulit dikerjakan. Gitu. Sulit subuh itu. Ya apalagi kalau ada tarhim, aromanya itu sahdu ya kan. Lalu ngantuk. Aneh, di jam-jam subuh itu jam yang mana
Veta ya, perputaran Veta itu sedang apa? Sedang berputar. Makanya kenapa Allah anjurkan kepada kita itu tahajud. Ternyata itu luar biasa. Kalau kita kuak sejarahnya, segala hal yang mungkin kita tidak tahu, itu ketika kita tahu itu menjadi suatu kekaguman. Jadi saya juga sampai berpikir bahwa ternyata belum ada yang mana makhluknya Allah atau hamba-hamba Gusti Allah yang lalu ia berserah kepada Gusti Allah, kemudian dia itu menjadi orang yang tidak memiliki arah. Jadi semua orang yang sudah berusaha lalu berserah kepada Allah, itu kemungkinan besar 100%-nya itu akan diberikan arah atau jalan untuk menempuh yang diinginkannya. Nah, koneksi alam itu kadang kebuka. Kamu ngerti langit ada pintunya nggak kira-kira? Kalau menurut Doraemon ada kan? Sekarang Doraemon sudah tidak ada. Di filmnya itu tidak ada, di RCTI itu sudah habis. Jadi 26 tahun Doraemon itu membersamai kita semua. Ya kan? Jadi 99 itu Doraemon itu. Saya kalau MI itu pasti nonton Doraemon dulu. Soalnya lucu sih. Jadi kita itu ada di dalam khayalan atau ada di dalam sistem pemikirannya Doraemon. Sehingga sesuatu hidup itu semua simple semua. Nggak ada yang satu hidup yang ribet, itu nggak ada. Dan itu perlu kita contoh bahwa sebenarnya hidup itu ya seperti itu. Yang membuat rumit itu adalah keadaan yang mana kita anggap bahwa keadaan ini berat. Jadi seperti itu, sebenarnya seperti itu. Nah, kembali bahwa ketika kita tidur di jam 11 atau jam 12, lalu kita bangun di jam 3, ini menurut sains ya, itu alam itu terbuka. Sehingga semua makhluk Allah yang ingin mungkin bermunajat dengan Allah, itu 89%-nya akan mudah dikabulkan. Jadi karena apa? Karena vegetasi langit itu tidak menutupi ambang atmosfer bumi gitu. Katanya gitu kata orang sains. Tapi nggak tahu, itu saya juga mikir kapan ini kebukanya langit kan. Orang saya juga pernah kan jam 3 malam lihat langit itu nggak, tetap saya seperti itu gitu. Kadang-kadang mendung, kadang-kadang apa kan. Nah, kan tapi itu kan seorang ilmuwan yang sudah mengatakan bahwa orang-orang Islam itu orang non muslim yang ngomong. Orang non muslim itu orang Islam itu dianjurkan di dalam Al-Qur'an fatahajjad apa sih ya? Saya lupa itu. Itulah intinya, maka tahajudlah gitulah. Itu sebenarnya memiliki arti bahwa bumi itu sebenarnya menjawab segala keluh kesah kita ketika mau tidur lalu bangun, sholat lalu berminta atau bermunajat kepada Allah, pasti akan diijabah. Nah, kadang-kadang orang doa sama Allah, ya Allah ini. Ketika selesai doa, dia itu menancapkan keraguan di dalam permintaannya, maka Allah tidak akan ijabah. Sulit itu diijabahnya. Nah, makanya kan sesuatu yang kita inginkan perlu kita payungi keyakinan. Agar apa? Agar segala hal yang mungkin menghalangi kita bisa lewati. Dengan backingan siapa? Backingan keyakinan itu. Makanya optimis itu penting. Karena apa? Karena himmah itu, khirsun lah himmah itu. Kesemangatan, optimisme itu harus disertakan dalam laku kita sebagai seorang santri, apalagi seorang santri. Itu khususnya itu, makanya ada hal yang ragu, ada hal yang mungkin tidak kita yakini, tinggalkan saja itu. Gak usah yang namanya kita pikirkan, gak usah yang namanya kita kejar, gak usah yang namanya, misalnya contoh kita itu pengen beli helikopter, kita ragu, kita nggak bisa beli, ya udah itu nggak akan kita bisa beli. Tapi ada orang yang mungkin berangkat daripada kesederhanaan, lalu dia tumbuh, kemudian dia itu meyakini bahwa dia itu bisa membeli helikopter, loh, maka ya akan kebeli seperti itu. Oke, makasih. Jadi seperti itu, ya. Jangan sampai kita itu merasa bahwa segala hal yang mungkin tidak diyakini ya. Misal contoh urip,
kita bakal apal, kita tuh hatam nggak ya alfiyahnya, kita tuh hatam nggak ya Al-Qur'annya, kita hatam nggak ya amritinya. Kalau kita ragu itu kita nggak akan hatam. Clear nggak itu? Kira-kiranya bener nggak? Misal contoh, kita itu pasti hatam alfiyahnya, kita itu pasti hatam amritinya. Kira-kira hatam apa enggak? Nah itu makanya dengan keyakinan kita harus serta dengan perjalanan ini kita harus sertakan keyakinan. Sertakan keyakinan itu, yakin sing teteg. Udah pusing yakin sing teteg. Bagian langkah tiang kang di TPK kan, yakin beli gitu. Karena apa? Karena saya punya temen namanya Yakin. Kemarin nyalon anggota DPR tapi nggak jadi. Ya karena ya itu saking yakinnya dia mah, itu berlebihan keyakinan. Jadi saking berlebihan keyakinan makanya banyak banget keyakinannya, jadi maka pusing juga kan. Jadi yakin, yang penting itu yakin. Lalu Ausoni itu Nabi Muhammad mewasiatkan kepada siapa? Kepada Hasan. Pada Hasan. Langsung ini salah ini. Mewasiatkan bahwa kepada Sayyidah Fatimah bahwa nanti cucuku ini yang satu akan ditebas lehernya. Sering diberikan isyarah atau diberikan suatu ayat, tanda-tanda, ya, tanda-tanda bahwa oh ya nanti ini bakal ditebas di perang ini, di perang itu. Semua itu kekejaman itu karena apa? Karena kita itu memiliki hawa kerakusan. Tapi koridor keyakinan, kembali lagi bahwa ketika kita meyakini sesuatu yang baik, maka tinggalkan keraguan-keraguan itu, walaupun keraguan itu kamu mungkinkan bahwa keraguan itu bisa kamu capai. Jadi kalau kita semua punya pikiran, kita bisa mencapai sesuatu, akan tetapi ada setetes keraguan, tinggalkan. Akan tetapi kita berbalik dan kita menjalankan sesuatu keyakinan yang baik. Jangan sampai keyakinannya yang tidak baik. Contoh, Muawiyah itu berhasil menguasai perputaran politik atau kerajaan-kerajaan itu karena keyakinan dia, karena keteguhan dia, karena semangat dia untuk menguasai itu. Pada akhirnya dia berkuasa. Ada orang yang nggak tahu apa-apa, nggak apa, tiba-tiba dia yakin pengen jadi miliarder, jadi miliarder. Akan tapi konteks keyakinan ini atau bungkus keyakinan ini, keyakinan yang baik atau keyakinan yang tidak baik. Makanya kita harus teliti ketika kita semua ngaji, itu otomatis memiliki keoptimisan untuk ijalatil jahli, menghilangkan kebodohan. Sudah clearnya di situ, dan kita yakin bahwa kita ketika ngaji nggak mungkin kita masih menjadi orang yang bodoh. Jadi nggak mungkin ketika kita terus ngaji, kita terus deres, kemudian kita menjadi orang yang dalam tanda kutip bodoh, itu nggak mungkin. Karena apa? Karena walaupun di dalam perjalanan ngajinya beli apal-apal, angel ngapalie, muhafadoh, beli naik kelas, kita nggak pernah tahu bahwa kemudian Allah bukakan futuhnya, Allah bukakan pintu keilmuannya atau knowledge-nya, kemudian dia menjadi orang yang bisa menguasai segala algoritma keilmuan. Itu bisa jadi karena apa? Karena yaitu hirsun dan himmahnya itu dan yakinnya itu. Makanya kita nggak bisa melihat bahwa orang sekarang ini masih dalam konteks tidak ngerti apa-apa, belum ngerti apa-apa, belum apal apa-apa. Tapi kemudian ketika kita dikejutkan di tahun berikutnya bahwa dia ternyata sudah bisa atau hafal Quran, hafal Alfiyah, hafal Juman, hafal apa maning, segala-gala lah dihafal di KB. Itu kita nggak akan tahu karena apa? Karena konteksnya itu oleh Allah. Jadi Allah, saya punya kendali, ya kan? Wallahu bitadbiri, ya kan? Bitadbiri dah. Wan nasu bitafkiri. Manusia itu hanya dengan pikiran-pikirannya saja, tapi Allah lah yang akan mengetok palu atau mengeklaim. Oke, ACC, ya kan? Contoh ini, misalnya Alika berpikir pengen jadi Ibu Megawati, the next Ibu Megawati, ya kan? Mimpin PDI nanti fotonya kalau itu kayak gini semua kan? Ya PDI kan gini. Pada akhirnya ketika dia memiliki keyakinan,
kata teman-teman ya, kamu tuh bagusnya jadi ibu ketua jamiahan katanya gitu. Yang apa? Yang mana dia kan alumni pesantren, kamu kan apal Al-Quran, kamu kan apal apa alfiyah ataupun itulah, ajarkan ke ibu-ibu tentang rukun sholat, tentang furudul wudhu, tentang mubtilatus sholah, mubtilatul wudhu, itu ajarkan semua. Kata Alika nggak mau, saya pengennya jadi politikus. Ketika walaupun di tengah-tengah kali yang meragukan itu, mereka meragukan, akan tetapi orang-orang yang meragukan itu dikecewakan oleh Alika sehingga Alika menjadi politikus dan the next Megawati. Itu kan, itu karena apa? Karena keyakinannya. Ya walaupun sekitar itu meragukan kita, kita hantam keraguan mereka itu dengan keoptimisan kita. Walaupun orang-orang boleh nggak percaya saya nggak akan sukses, boleh. Kamu nggak mempercayai saya akan menjadi orang yang bermanfaat, nggak apa-apa. Yang terpenting dalam diri saya memiliki keyakinan untuk bisa bermanfaat kepada orang lain. Itu clearnya di situ nanti. Dan kemudian waktu akan membuktikan semua dan waktu akan menjawab itu. Tenang. Waktu itu akan menjawab. Semua hal yang kita inginkan itu akan dijawab oleh waktu. Dan yang menentukan waktunya ini siapa? Ya Allah. Gak bisa kita menentukan waktu. Yang sudah ditentukan waktunya itu sholat. Ya kan? Kayak contoh. Di musolah dulu itu, di musolahnya di Kaliwadas itu ada tulisan inna sholata inna sholata apa ya, saya lupa itu, yang penting kita abam mau kuto. Jadi waktunya itu sudah tertulis sehingga nggak bisa kita ganggu gugat. Akan tetapi perjalanan hidup kita itu belum tertulis, walaupun di lauhil mahfudnya itu sudah ada. Ini nanti Alika punya suaminya ini, nanti dia rezekinya oke, lancar, jaya, makmur, dan lain-lainnya. Karena apa? Politikus kan. Lalu suaminya ini akan tetapi ini punya anaknya segini, nanti cobaannya ini. Itu sudah rapi semua ditulisnya. Ketika kemudian dia itu besar lalu menjadi sesuatu yang seperti apa yang ditulis di lauhil mahfud, tetap manusia itu akan menemukan segala kekurangan-kekurangan yang ia rasakan. Wong apal Quran masih kurang, pengen apal tafsir. Wong apal alfiyah masih kurang, pengen apal mantek karo balago. Orang jadi miliarder masih kurang, pengen jadi triliuner. Orang punya kambing 3 masih kurang, kepengen kambingnya 5. Walaupun 3 kambing ini adalah cita-cita dari kecilnya. Contohnya seperti itu. Karena apa? Karena kita akan merasa kurang terhadap apa yang sudah Allah beri terhadap kita, dan sebetulnya sesuatu yang Allah beri itu atas dasar permintaan atau doa-doa kita yang mana sudah kita lalaikan. Pernah berdoa atau kelalen doa apa orang enggak? Pernah kan? Enggak, itu sebenarnya itu sudah diijabah dengan Gusti Allah. Cuman kita tuh lupa. Kayak contoh, ya Allah saya pengen beli inilah buat kemanfaatan ini. Lupa, terus lupa. Tiba-tiba Allah ngasih. Nah, sehingga kita tuh lupa lagi, karena manusia tuh gampang banget yang namanya move on daripada keimanan tuh gampang menungso aku udah plus purning keimanan tuh gampang, ya kan? Jadi makanya kita jangan sampai kemudian memiliki karakter ragu, karena karakter ragu tuh milik daripada orang-orang yang kalah. Kita ini harus menang, melawan diri kita sendiri. Karena apa? Karena yang perlu dilawan itu bukan musuh kita, bukan orang yang menghalangi jalan kita, akan tetapi yang perlu dilawan adalah keraguan di dalam diri kita sendiri. Lawan itu keraguan. Apa? Alika nggak bisa ngapalin Al-Quran, jangan kan nggak bisa ngapalin Al-Quran, sekarang ada Injil versi baru, kamu apalin tuh bisa, ya kan? Misal contoh seperti itu. Saya kayaknya nggak bisa deh ngapalin itu, kayak saya nggak bisa, saya bukan fashionnya deh, bukan karakternya, bukan tangannya. Sebetulnya tangan itu saya ada di Jatimerta itu, saya bukan didik. Jadi saya ngomong ke dia itu, kamu tuh bisa sebetulnya, cobalah. Jadi dicoba. Nah, saya dulu itu ya dicoba dan bisa. Semua itu karena apa? Karena memang kalau dilihat dari karakter tubuhnya ataupun apa, nggak ada bakat dia itu menjadi editor, fotografer ataupun apa, nggak ada bentuk-bentukannya itu. Tapi tiba-tiba bisa dengan sendirinya. Itu karena apa? Karena dia ingin mencoba, dan masa percobaannya itu penuh dengan keyakinan bahwa kamu bisa. Dan sekarang bisa. Ada lagi yang ponakan, itu yang dulu
Itu pinter kalau buat sinematik, pinter kalau buat sampai sekarang kerjanya itu hidupnya ya mod apa videografer aja. Udah video-videoin golongannya apa artis yang kayak artis muslimah itu tuh, videoin apa dan lain-lainnya. Itu cerdas, berawal daripada dia tuh nggak punya HP, ngerti nggak? Nggak punya HP, yang dia andalkan cuma laptop pondoknya ya di Jatimerta itu, yang diandalkan itu doang. HP-nya itu jelek, udah kalau download WhatsApp satu saja itu sudah. Kalau mau ngangkat telepon itu ketika saya nelpon mungkin jam 20.20 dia angkat 20.25. Karena apa? Sebenarnya tidak megang, cuman untuk nge-slide-nya itu tuh membutuhkan waktu. Karena saya ya memang kalau HP-HP seperti itu bagus untuk kehidupan, karena apa? Melatih kesabaran. Nah, lalu sekarang HP-nya bagus, kameranya bagus. Itu awal mulanya daripada satu organisasi. Oh, ngerti nggak? Jadi gini ceritanya. Dulu itu ada organisasi. Sebelum ada konflik itu ada organisasi namanya organisasi mahasiswa Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. Singkatnya namanya MATAN. Organisasi ini saya tuh nggak pernah ikut dan saya nggak pernah terpikirkan. Tiba-tiba ketua cabangnya itu kebetulan teman, ngobrol lah dengan ini, akhirnya ikutan. Entah itu setiap seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Saya nggak ada kepikiran menjadi nanti ketua Cirebon ataupun sebagainya, nggak ada kepikiran ke situ. Karena apa? Karena menurut saya nggak penting. Nah, lalu kemudian di 2021 itu saya diamanahi menjadi ketua. Nah, saya pusing. Karena apa? Karena ragu dalam saya, apakah saya itu bisa ya membawa mahasiswa itu kepada karakter sinergi. Ngerti nggak sinergi? Keseimbangan antara sosial, antara agama, antara spiritual. Itu bisa nggak kira-kiranya? Itu masih ada dalam keraguan di otak itu. Saya langkah 1 kali mundur 5 kali, langkah 1 kali mundur 7 kali. Bahkan saya takut ketika bertemu dengan orang-orang kayak orang ngobrolin soal program, soal apa. Tapi ketika di pertengahan, awal daripada pertengahan itu saya membuka berbagai bacaan-bacaan. Bukan bacaan mantra ini Alika, bacaan buku ya. Buku apa namanya? Buku kayak buku soal yaitu soal bukunya Wahab Ibnu Munabih itu. Wahbun Ibnu Munabih, terus beberapa buku-buku tasawuf psikologis, buku-buku sains, buku-buku ekonomi, semua saya buka. Ini hujan ya? Alhamdulillah dulu ya, baru menyesal. Nah, lalu ketika di pertengahan itu saya membuka ruang interaksi atau komunikasi saya dengan diri saya sendiri. Kira-kira saya ini bisa nggak ya? Kira-kira saya ini mampu nggak ya? Dan sebetulnya pertanyaan-pertanyaan itu adalah pertanyaan bagi orang-orang yang lemah. Seharusnya ketika kita mempertanyakan apa yang perlu kita lakukan dan apa jalan yang perlu kita jalani, itu seharusnya seperti itu. Akhirnya saya menjalani. Itu kan banyak itu anggotanya itu lebih daripada ribuan manusia itu. YIN itu yang ikut banyak, UNU banyak, BBC ada, lalu adalah beberapa 5 kampus itu ikut semua itu rata-rata. Nah, lalu ketika membuka keyakinan itu bahwa saya itu bisa, Allah kasih jalan. Percaya atau nggak percaya, Allah itu kasih jalan. Berupa apa? Berupa turunlah suatu keyakinan terhadap diri sendiri. Untuk merancang ada program ini, ada program pemberdayaan masyarakat, ada program Matan Peduli, ada program ini, ada program Matan Mengaji, ada program Matan Bedah Buku, ada program ekonomi, ada program ini. Saya buka semua itu lebar. Saya buka semuanya. Karena apa? Karena keinginan dalam memanifestasi mengeluarkan keyakinan.
mengekspresikan keyakinan. Yakin dengan ini, yakin dengan ini, yakin dengan ini, semuanya jalan. Jalan semua ini. Malam Kemisan jalan, di pertengahan sampai dengan akhir itu semuanya jalan. Jalan semua. Karena apa? Karena dengan keyakinan itu sendiri. Nah, pada akhirnya ketika di pertengahan itu, pamflet-pamflet itu nggak bagus. Pamflet itu jelek lah. Jelek banget itu, kayak smart foto tempel-tempel doang itu. Di pertengahan itu pamflet sudah bagus, ketika ucapan-ucapan selamat hari raya Idul Fitri, selamat Ramadan ataupun Rojab ataupun apa, itu menggunakan video semua. Dengan video tracking semua. Ada film juga, ada bikin ini juga, ada lomba-lomba segala ini. Nah, itu pertanyaannya, uangnya dari mana? Dari ekonomi yang berputar itu. Nah, di akhir penghujung bahwa mereka-mereka yang diberdayakan sekarang, kayak yang nganuin editor foto, sekarang sudah menjadi keberkahan terhadap dirinya sendiri. Ya walaupun dia itu sebenarnya nggak ada pikiran pengen jadi editor foto, tuh nggak ada. Yang dipikirkan tuh kapan saya jadi pengusaha. Kata dia seperti itu. Tapi Allah takdirkan menjadi seorang editor foto. Tapi seorang editor foto saja sudah bisa bersyukur. Karena apa? Editor foto sekarang sudah ada kamera bagus itu. Jadi mereka itu punya kamera itu 3 Sony, apa itu yang beli dia semua, yang ngatur dia semua. Nah, sampai-sampai yang rusakin juga dia juga gitu, ya kan? Jangan-jangan sekarang ada satu yang hilang, itu jangan-jangan dia jual juga kan itu. Nah, itu bentuk daripada orang yang berkeyakinan. Jalan semua. Nah, tiba waktunya ketika di akhir penghujung masa jabatan itu saya buat acara besar. Pusing itu, ada kisaran dana yang harus dibutuhkan itu lebih daripada 100 juta. Ini nyarinya gimana caranya? Nah, itu langsung dibedah sama pikiran. Jadi kita itu nggak bisa yang namanya, aduh dananya berapa, 100 juta, aduh pusing banget ini gimana nyarinya. Itu sudah mental lemah, itu udah mental kalah sebelum berperang. Tapi kalau misalnya kita berpikir bahwa kita ini santri sing kendel, ya maka otomatis ketika kita ngomong saya siap, nanti saya atur, nah itu santri. Ataupun nanti siap saya ini, karena apa? Kita ngaji, kita tahu bahwa wallahu ala kulli syai'in qadir, itu sudah di dalam diri kita sendiri. Makanya kadang ragu, kadang yakin. Itu keraguan itu manusia, keyakinan juga manusia. Akan tapi jiwa optimisme itu harus kita berikan di setiap perjalanan kehidupan kita. Makanya ketika di akhir itu, walaupun dengan anggaran sekian, Allah itu ngijabahi dengan keyakinan saya dan teman-teman saya. Allah ijabahi, wali kota nyumbang sekian puluh, bupati nyumbang sekian puluh, lalu digelarlah acara yang begitu besar, ya kan? Begitu besar, satu kali sepanjang sejarah organisasi itu membuat acara yang besar. Dan itu di zaman saya, karena apa? Saya memiliki keyakinan bahwa saya bisa. Nanti cek aja YouTube-nya itu, kalau nggak saya itu, cek YouTube-nya itu. Itu karena apa? Karena wali itu 2 undang kiai Cirebon itu saya undangin, amplop per kiainya sekian juta, ininya harus disiapin, ini siapin rokok buat itu. Kalau untuk ngeresnya Habib Lutfi saja, itu kita ingin menghormati itu habis untuk rokoknya saja, dan pengawalnya itu habis sekitar 5 jutaan gitu. Untuk rokoknya saja saya pusingan, ini harus gimana, ini. Tapi dengan menghilangkan keraguan-keraguan itu, yang di depan itu saya tabrasin semua. Saya menggunakan sistem kereta itu, saya mau lewat ini, jadi kalau mau lewat tolong tutup pintunya, tapi kalau ada yang menghalangi saya tabrak, itu nggak peduli itu siapa. Nah, itu sistem kereta. Karena keyakinan. Jadi yakin aja, pada akhirnya bisa. Dan bisa itu kemudian di situ memiliki kebanggaan bahwa saya dan teman-teman bisa bekerja, bisa membuktikan bahwa organisasi itu tidak hanya untuk jembatan politik, untuk jembatan menjadi orang kaya sendiri gitu. Jadi pada akhirnya orang yang kayak beberapa teman-teman saya itu yang pinter ngetik, sekretaris saya dulu, per hari ini tuh menjadi kiai, memiliki pesantren tahfidzul Quran itu di Depok itu. Ini kalau mau orang Depok dekat, mampir aja nggak apa-apa. Nah, itu
di Depok itu sudah jadi kiai dia ternyata. Saya juga ragu dia di kiai itu, sebenarnya saya ragu, tapi dia ternyata tidak yakin juga jadi kiai, tapi Allah takdirkan menjadi kiai. Padahal kan dia kan pinternya di dalam kayak ketik, bikin persuratan. Kalau ada SK itu dilihat, ini SK, nomor SK-nya sekian, nomor SK-nya sekian, itu kalau misalnya salah dihapus sama dia, itu coret langsung. Karena apa? Karena ini nggak beraturan ini, kan gitu. Jadi makanya tangkis semua keraguan-keraguan itu, lawan dengan keyakinan. Karena apa? Yakin. Karena apa? Karena kita hanya kurang sabar untuk menjalani, atau untuk apa? Untuk menemukan capaian-capaian proses daripada apa yang kita yakini itu. Kita tuh akan menjadi santri yang minimal nih bisa baca kitab, minimalnya takrib lah, maksimalnya terserah mau wahab kayak mau apa namanya, apalagi ihya, mau apalagi itu yang besar-besarnya itu Fathul Bari fi syarhil Sahih Bukhari. Jadi makanya semua itu perlu ada tahapan, ada proses. Akan tetapi bila mana proses itu tidak dilalui dengan keyakinan, ya maka kita akan setak atau keplater di jalan itu saja. Ningkono maning, ya kan? Pada akhirnya ketemu karo apa nih? Keraguan maning, pada akhirnya kembali lagi, putar balik lagi. Karena apa? Karena di dalam diri kita itu belum meyakini bahwa kita itu sebenarnya bisa. We can, ya kan? Kita itu bisa. We can do it, atau we can do it Allah, bahasanya seperti itu. Kita bisa melakukan sesuatu yang kita inginkan, mau baik maupun jahat, itu bisa semua, asalkan dengan keyakinan. Orang kayak Muawiyah bin Abi Sufyan saja itu bisa kok menghasut siapa, Jada binti Al-Ais itu untuk meracuni siapa, suaminya atau Sayyidina Hasan itu karena keyakinan bahwa dia akan memiliki power, berkuasa saja dia sanggup meracuninya itu. Coba dibayangkan, apalagi kita ini dengan niat baik, dengan niat ingin bermanfaat, antauhum linnas, maka mustahil sekali bagi saya bahwa kalian tidak bisa menggapai segala apa yang kita inginkan dalam konteks kebaikan dan dibarengi dengan keyakinan, itu mustahil sekali. Makanya ketika kita pengen ngapalin Quran supaya, ya taruhlah DP voucher surga lah, ya kan, DP kita minta voucher surga lah nih Gusti Allah, apal Quran 30 juz, dijaga hifdzon wa maknan wa amalannya dijaga terus, itu otomatis itu sudah akan memberikan peluang bagi kita untuk memberikan syafaat kepada ahlinya. Ya kan, kalau orang hafal Quran disyafaat itu keluarganya. Jadi makanya seperti itu. Prinsip itu seperti itu. Prinsip itu jangan sampai memiliki keraguan di dalam diri sendiri. Terus yakin itu harus. Jadi jangan sampai kemudian kita itu menjadi dikit-dikit ragu, bisa enggak ya, itu mental kalah itu sebelum berperang. Kalau ngomong bisa enggak, itu tandanya kita mau mandi tapi takut dingin, seperti itu ya. Ini bel ya. Jadi seperti itu saja, intinya jangan sampai takut dengan segala keraguan. Orang kalau misalnya terus hidup dalam keraguan, itu gelap nanti, apa namanya, nggak stabil. Yang penting yakin. Kamu mau, misal contoh pengen beli ini, udah yakin dulu, ya kan, sholawat sambil yakinin. Kalau sholawat terus tapi masih nggak yakin itu ya bisa kebeli, tapi brosurnya aja yang kebeli atau gambarnya aja tuh, PDF-nya seperti itu ya. Di Al-Hadis apa ke-12, Al-Hadis As-Sani Asyarah, wallahu a'lam bishawab.